itu jalan. Jalan menuju rohani disebut khuluq. Orang yang menjalankan jalan rohani disebut salik. Apa? Salik. Jadi orang yang menjalan menuju ilahi robbi atau kerohanian disebut orangnya itu salik. Jalannya disebut suluk. Ya. Nah, ada suluk di tiap torekoh itu ada suluknya. Nah, kita ada suluk Quran, ya kan? Saya nggak mau pakai suluk Qadariyah Nasabadiyah atau Taziliyah, nggak. Saya pakai kamu suluk Quran paling tinggi itu, ya kan? Nah, suluk Quran salah satunya kamu nggak akan ada di sini kalau nggak disuluk dengan orang tua dulu. Jadi kalau mau ikut majelis suluk Quran, dia harus lewat namanya istana gestur, gerakan saya orang tua. Harus disuluk orang tuanya dulu. Dengan bukan suluk kepada guru, orang tuanya. Kalau orang tua aja nggak suluk dia, apalagi dengan gurunya. Gitu. Nah, tema malam hari ini apa temanya itu? Nah, jangan ketika Quran datang, berhati-hatilah bagi pendusta ayat-ayat Allah. Berhati-hatilah bagi pendusta ayat Allah. Jangan-jangan kita ini pendusta, jangan. Ketika kita jauh dari Al-Quran, kita sudah di Al-Quran. Orang yang medustakan Quran pasti celaka. Surat 41 ayat 41. Ancaman Allah. Ya, Anda medustakan hadis, nggak ada itibqop. Tunjukkan satu hadis batang berapa siapa yang mendustakan hadis kena azab, dah ada. Tapi kalau mendustakan ayat, jelas celaka. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al-Quran ketika Al-Quran itu datang kepada mereka. Quran datang kepadamu, datang di pendengaran kamu, datang di penglihatan kamu, datang di hatimu. Ketika kamu meninggalkan Quran itu pasti celaka. Apapun itu. Ulangi. Sesungguhnya kata Allah, orang-orang yang mengingkari Al-Quran ketika Al-Quran itu datang kepada mereka, mereka itu pasti akan celaka. Pasti kita akan celaka. Hati-hati. Saya bilang. Ketika Quran datang di saung ini dan kamu tidak ada di sini dan kamu mendengar seruan itu, ya kan? Dan kamu nggak mendengarkan itu, pasti celaka. Usahamu celaka. Celaka apa baik? Ini yang ngomong siapa? Pak Ustaz apa? Quran. Quran. Tip mendapat dosa besar gampang. Pengen dapat dosa besar? 20 Toha ayat 100. Hati-hati. Saya semakin hadir di sini setiap malam Jumat yang satu. Ancaman buat kalian. Orang yang pegang Quran kamu berlari. Hati-hati. 20-100. Ya, kalau aku di masjid ngisi kamu udah datang nggak masalah. Karena dengar. Atau aku nih start ulang lihat nonton TV. Aku udah kulis TV rumah kau di mana? Kau ngeliat pakai mata kau dah. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa berpaling dari Al-Quran, maka sesungguhnya ia akan memikul dosa yang besar di hari kiamat. Dosa besar nggak? Dosa besar. Berpaling Al-Quran. Di istanamu ini, di depan kau tuh ada Quran, bukan kau ini. Ada Quran mengajak kita. Kenapa? Biar kita tidak berdosa apa? Tapi kalau kau ada meramikan majelis, kau ajak jamaah ke sini untuk mendengarkan Quran walaupun nggak connect, nggak percaya, yang penting kau sudah datang sini, akan datangkan rahmat. Baca 7:204. 7:204. Jadi kau pengen kayu ngaji sini, semakin kau ajak orang-orang mau jenis apapun, jangan binatang baik kau bawa sini. Nah, satu orang itu dia tersangkut dengan Quran, berarti kamu sudah dapat gunung Uhud, gunung emas, ya kan? Sebagai sodako kamu yang mengalir. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 7 Al-A'raf ayat 204. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Rahmat apa baik? Apa baik dosa kita diampuni, bisa rezeki kita sempit dilapangkan oleh Tuhan. Menghadiri majlis yang dikatakan barang siapa menghadiri majlis akan mendapatkan rahmat, bukan majlisnya, majlis Quran, ya kan? Yang lain sisa itu hadis semua, majlis.
Jadi artinya apalagi kamu mengikut bergabung, maka jihad yang terbesar Allah menerangkan, tidak ada jihad yang terbesar kecuali Al-Quran. 25 Al-Furqan ayat 52. 25 ayat 52. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Furqan ayat 52. Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Quran, dengan jihad yang besar. Jadi jihad yang terbesar apa? Al-Quran. Lo nggak ada satu orang, ya, tapi nggak ada urusan kau, nggak percaya, nggak dapat petunjuk. Bukan urusan kita. Aku juga nggak jamin orang dapat petunjuk. Yang berikan jamin petunjuk itu Allah. Tapi kita sudah ada jihadnya, mengajak orang untuk mendengarkan Al-Quran. Nah, syukur-syukur orang ini menjadi amal jariah kita bawa seperti itu. Maka ketika Quran itu celaka, tidak usah kau mau kemarau. Bila perlu kemarau 1 tahun, mau kau berdoa, nggak usah. Hah? Iya kan? Iya. Ini mau berdoa pakai istiqo, kan urusan. Kalau semua pendosa Quran gimana? Hah? Seperti itu. Baca surat 7 ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-A'raf ayat 36. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya. Sombong dengan ayat Quran, merasa lebih baik. Hati-hati. Kalau saya disombongin nggak masalah. Ketika saya nyampe ke Quran, amin sombong dengan saya, nggak masalah, nggak tersinggung aku. Tapi kalau sedang sombong depan Al-Quran, pasti ngapain? Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Kekal udah. Apalagi 740. Ancaman Allah lagi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Kira-kira bisa nggak unta masuk lubang jarum? Kalau dustakan ayat, menyombongkan Al-Quran, kayak saya ngisi Al-Quran dengan bangga saya ngisi Quran. Tapi ada orang sombong dengan Quran, mendustakan Quran, aku tidak akan tersinggung. Karena yang tersinggung yang punya Quran, bukan saya. Kalau ilmu saya, hasil karya saya tersinggung. Tapi kalau yang tersinggung harusnya Allah. Maka dakwah yang paling enak sekali itu, menurut saya, Al-Quran. Sampai ke Quran. Yang punyanya yang tersinggung. Aku tidak tersinggung, maka Tuhan ngomong, kau jangan tersinggung, jangan. Kenapa kamu harus tersinggung? Karena yang kau sampaikan Quran. Kecuali ilmumu, ya kan? Jadi Al-Quran, ketika kamu dusta dan sombong dengan Al-Quran datang kepadamu, sudah dipastikan kamu masuk surga. Bisa masuk surga, tapi unta masuk lubang jarum. Kira-kira ngolah nggak Tuhan? Ngolah begitu. Kira-kira dia, unta masuk ke lubang jarum. Hah? Tali kecil, susah masuknya. Unta lubang jarum. Ngolah ke Tuhan gitu. Nggak bakal masuk surga. Bisa kata Tuhan masuk surga. Sampai unta masuk lubang jarum. Salah satu bencana ketika orang jauh dari Al-Quran. 736, hati-hati. Ya kan? Kenapa Indonesia ini kemarau? Kenapa hujan turun-turun? Iya, salah satu hujan itu adalah air. Air itu wahyu. Orang wahyu Al-Quran jadi talain, ya airnya nggak turun. Ya. Surat 7 ayat 136. Kemudian kami menghukum mereka, maka kami tenggelamkan mereka di laut disebabkan mereka mendustakan ayat-ayat kami. Dan mereka adalah orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami. Lalai dengan ayat Quran. Ini berapa hari kita? 1, 2, 3, 4. Menjalankan ayat namanya. Dan ayat ini cukup aneh sebenarnya. Dalam berapa minggu ini. Melawan dengan semangat yang kita gawiin, tahu nggak? Nabi Muhammad disuruh bacakanlah ya Muhammad. Apa yang kau harapkan? 1, tidak mensekutukan Allah. Yang kedua, berbuat baik orang tua. Urutan kedua, berbuat baik kepada orang tua. Mau selalu mengatakan kita nyajak uang, bukan selalu mengatakan. Baca 6151.
Muhammad SAW mengatakan, katakanlah ya Muhammad, apa yang diharamkan oleh Allah? Satu, jangan mensekutukan Allah. Yang kedua, berbuat baik orang tua. Hari ini kenapa gersang? Kenapa 9 bulan gak turun hujan? Karena banyak calon-calon dewan, calon-calon wali kota, calon-calon bupati dan dewan ingkar dengan orang tuanya, berkhianat orang tuanya. Mana turun hujan? Yang berdoa istiqo, polisi gatur, presiden, pengkhianat orang tua. Jokowi bisa kena masa demaknya tuh. Lihat aja nanti. Ya bakal pilih lagi presiden. 2024 tuh lah selesai itu. Mainan ninggal kan. Jadi orang-orang sukses hari ini kayak Soeharto itu kan orang tua. Bung Karno orang tua. Makanya Bung Karno itu tidak saking Bung Karno presiden pertama. Kuburkan saya di samping ibu saya. Kalau di Blitar, ya. Jadi kuburan emaknya Soekarno itu sudah ada kuburan dulu situ. Baru dikuburkan bapaknya. Bapaknya itu, emaknya itu orang Indo. Emaknya Bung Karno itu. Apa kata Bung Karno? Kuburkan saya di samping ibu saya. Ya kan? Karena di sampingnya ada suaminya. Ya sudah, Bung Karno di atas. Kalau pergi Blitar. Ini Soeharto bisa jadi presiden. Itu karena emaknya. Ya kan? Makanya pejabat-pejabat yang kena KPK itu bermasalah dengan orang tuanya. Gubernur tangkap KPK. Tuh, gubernur tangkap KPK. Tidak kena di gubernur, kena di mana? Orang tua. Hati-hati. Itu peringatan pertama, itu langsung hurimat. Yang baca? 6151. Bismillahirrahmanirrahim. Surah 6 ayat 151. Katakanlah, marilah aku bacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan dia. Berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak. Kenapa Allah mengulang-ulang ayatnya? La tusyrik billah wa birrul walidain. La tusyrik billah wa birrul walidain. Jangan mensekutukan Allah dan berbuat baik ibu bapak. Kalau kamu tidak berbuat baik ibu bapak, hukumnya mensekutukan Allah. Hah? Mati? Hah? Ibadahmu setinggi apapun, sedekahmu hebat, berbuat baikmu kencang, umroh tiap bulan. Tapi kalau kamu tidak berbuat baik ibu bapak, menyakiti orang tuamu, haram, enggak, mati pun disusah. Cerita sahabat Nabi, namanya Qodoma. Nah ini berapa hari ini Ustadz Marwan tim membuat satu kegiatan gestur gerakan sayang orang tua rahmatan di alamin. Itu hanya produk terbaru. Kenapa? Berapa hari kita di hari pertama buka gestur bikin neteskan air mata, di hari kedua neteskan air mata, di hari ketiga neteskan air mata, di hari keempat tadi barusan air mata. Saya mau menunjukkan siapa di bumi ini yang tidak berdosa dengan ibunya. Nah, ada dosa semua kita ini. Tapi pernahkah kita berbuat baik kepada ibu bapak kita? Kenapa bangsa ini kemarau? 9 bulan. Kenapa? Karena kita tidak ada pembelajaran baik di pondok pesantren, di kampus-kampus, madrasah-madrasah Islam mengajarkan untuk berbuat baik kepada orang tua. Padahal Allah mengulang-ulang di dalam Al-Quran berkali-kali tentang berbuat baik kepada ibu bapak. Si Chandra Marwan Teno yang melakukan berapa kali kau tadi Teno? Sudah berapa kali? 4 kali. Apa yang kau rasakan Teno setelah dakwah 4 kali kita bertemu dengan cuman air mata aja? Hah? Coba apa yang kau rasakan? Jelasan dalam segi apa dia? Ya kau kan iya orang ikut sekali luar biasa. Kau kan ikut udah 4 kali sebagai panitia. Kalau aku merasakannya terutama ya bagi diri aku sendiri ya. Bagi diri aku sendiri, yo sekarang saat ini ya walaupun ditimpa dengan masalah atau musibah,
Cuman sekarang ini udah bisa menghadapinya dengan tenang, mungkin dengan sabar, karena semuanya itu milik yang Maha Kuasa kan. Milik Allah, milik semuanya. Dan di gerakan gestur ini ya kita sebagai anak harus sering-sering berbakti dengan orang tua. Insya Allah dibukakan jalan oleh yang Maha Kuasa kan. Itu aja kan. Nah, itu pengalaman si Teno. Sekarang Chandra sudah 4 kali ikut. 4 kali ikut tim gestur orang tua. Apa? Iya. Ya, selama 4 kali sudah mengikuti gestur gerakan sayang orang tua ini Ustadz. Menurut pribadi saya Ustadz, ya saya melihat dan menyaksikan itu betapa banyak kan dari jamaah menangis. Bahkan saya tersentuh karena betapa pentingnya di sini peran orang tua, karena kita tanpa orang tua kita nggak bisa di bumi ini Ustaz. Jadi yang saya rasakan itu sangat berdosa lah dengan orang tua istilahnya, karena tanpa orang tua saya tidak bisa seperti ini Ustaz. Itu Ustaz pengalaman saya Ustaz. Jadi pengalaman masing-masing Ustaz Marwan yang sebagai ketua panitia gestur, mengadakan itu 4 kali dalam kegiatan, apa yang rasakan? Kalau garis besarnya sama baik Ustaz. Yang pasti ada ketenangan dan ternyata selama ini kita belajar teori. Banyak ayat-ayat tentang orang tua itu kita hafalkan. Karena kita bisa dari pondok juga, kami dari pondok, ada teman-teman juga dari pondok, itu hafal semua hampir. Banyak ayat-ayat Quran, hadis-hadis, termasuk mahfuzat. Kalau di pondok itu hafal semua. Al-jannatu tahta aqdamil ummahati, redha mau fi redha walidaini wa sukhtillah fi sukhtil walidaini. Ada ayat wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini. Hafal semua itu. Hampir ditanya apalagi doa kepada orang tua. Berapa hari ini kita tanya itu apa doa orang tua? Hafal semua. Hafal semua. Nah, ternyata dengan hafalan teori itu belum menyentuh. Tapi setelah kita praktekkan, salah satu praktek itu adalah kita mencuci kaki. Mencuci kaki orang tua itu. Nah, disitulah kita merasa dosa sama orang tua itu nampak Ustaz. Nampak. Jadi dosa banyak sekali. Tidak bisa kita hitung mungkin kan. Kalau di ayat Quran bagaimana di atas itu 17:23 itu mengatakan A saja itu tidak boleh. Apa lagi banyak, bukan lagi A gitu kan, membentak atau banyak sekali Ustaz. Nah, disitulah kesadaran kita muncul. Mudah-mudahan kegiatan itu akan menambah. Kalau 7 hari mungkin hujan Ustaz. 7 hari ya? 7 hari bukan sekedar menghafal ya, harus diaplikasikan. Jadi Quran, setelah kita lihat di dalam sisi Quran itu banyak sekali tentang orang tua berbuat baik. Bahkan urutan orang tua itu di urutan kedua. Setelah kalimat la tusyrik billah wa bil walid, itu dia ulang-ulang pentingnya orang tua, ya kan? Pentingnya kita lahir hari ini, Nabi Muhammad lahir di muka bumi ini, Nabi Musa lahir di muka bumi ini, semua nabi yang lahir di bumi ini karena dengan orang tua. Dan manusia mulia diutus oleh Tuhan, yang diizinkan oleh Tuhan bahwa kita ada di janin menjadi kita 9 bulan 10 hari karena izin Tuhan, ya kan? Nah, inilah bangsa kita yang mungkin ajaran leluhur kita itu sudah menghilang. Bukan aja ajaran ini diajarkan oleh para wali, para leluhur, bahkan para nabi pun, ya kan? Saya belum mendapatkan satu ayat Quran itu gini. Seorang pejabat atau seorang gubernur, sebelum dia duduk menjadi gubernur, kursinya diangkat. Ya, sebagaimana cerita Yusuf itu. Alangkah indahnya seorang gubernur, presiden, wakil menteri, sebelum didudukin dia mengangkat singgasananya untuk orang tuanya. Karena mereka jadi gubernur, presiden karena orang tua. Seperti itu. Nah, ini penting. Kadang-kadang kan orang tua kita tamatan sekolah kecil gitu, tamatan SD, SMP, tapi anaknya profesor. Saya ini pintar, hebat karena kegigihan saya. Dia lupa
ada persis doaan orang tua yang mereka tidak dengar anaknya. Kau pernah dengar anak emak kau doa kau? Kau deh pernah dengar emak kau doa? Doa kau? Hah? Enggak, kau pernah melihat diri kau tinggal? Pernah dengar lihat mak kau doa ke kau? Nah, kau cari doa orang tua kau yang pernah kau dengar. Ya kan? Nah, ada doa orang tua itu sampai lu berkeluarga saja, punya anak, bahkan punya cucu masih didoakan orang tua. Itu dasarnya orang tua. Nah, jadi artinya yang melembutkan kita itu salah satunya Al-Quran. Ya kan? Makanya kalau mau belajar Ruhul Quran atau Ruhul Kudus Quran atau Suluk Quran, minimal dia ngerti bagaimana dengan orang tua. Saya dulu nggak bisa ngapal Quran itu nggak bisa, dan saya malas untuk ngapal. Tapi izin orang tua, ya kan? Maka kita belajar untuk lembutkan hati kita, ya kan? Quran itu. Makanya salah satunya, mari kita sama-sama, ya kan? Dusta dengan Quran, banyak kita dustakan ayat Quran itu sebenarnya. Yang kita tidak sengaja, kita sering dengar. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iya. Itu kita dustakan, kita sudah sampai ke telinga kita. Sampai di pondok-pondok, sampai di sekolah-sekolah agama. Nggak boleh berkata A, sampai dengan ceramah, tapi buktinya banyak yang melawan orang tua. Bahkan bisa nasihati orang tua lagi. Kita tuh nggak boleh nasihati orang tua kalau nggak minta nasihati. Ya kan? Wa qul qawlan karima itu berkatalah yang mulia, bukan berkata yang menasihati. Maka kalau ada anak yang menasihati orang tuanya, itu sama beli, karena beli juga nasihati masalahnya. Kecuali orang tua kita ngomong nggak, kira-kira sholat bapaknya udah benar atau belum? Boleh. Nah ini Pak, sholat itu kalau diminta.